Hai guys, jadi kita sekarang membuat tugas dari Ibu Fatihah. Kalian mau tahu apa yang kita bahas? Kalau mau tahu kita bisa slide video ini ya ke kanan apa ke kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mawada, saya dari perwakilan kelompok 1. Kali ini saya akan bahas soal bab 1 yang bertemakan semangat beribadah dengan meyakini hari akhir. Hari akhir menurut Al-Quran dibedakan menjadi dua, yakni kiamat sugro atau kiamat kecil, dan yang kedua adalah kiamat kubro atau kiamat besar. Yang pertama adalah kiamat sugro atau kiamat kecil, merupakan suatu peristiwa datangnya kematian bagi semua makhluk termasuk manusia yang bersifat lokal dan juga individu. Seperti firman Allah yang sudah dijelaskan dalam Al-Quran surat Ali Imran surah ketiga ayat 185. Peristiwa-peristiwa yang harus diimani yang terjadi sesudah mati antara lain, yang pertama adalah fitnah kubur, yang kedua adalah siksa dan juga nikmat kubur. Fitnah kubur yaitu beragam pertanyaan yang diajukan kepada yang meninggal tentang Tuhannya, agamanya, nabinya, imannya, dan juga kiblatnya. Dan yang kedua adalah siksa dan nikmat kubur. Siksa kubur diperuntukkan bagi orang yang zalim, munafik, kafir, dan juga musyrik. Yang kedua adalah kiamat kubro atau kiamat besar, yang merupakan peristiwa berakhirnya seluruh kehidupan manusia dan hancur leburnya alam semesta secara total dan juga menyeluruh. Proses terjadinya hari kiamat tersebut dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayat, diantaranya dalam Quran surat At-Takwir surah 81 ayat 1 sampai dengan 3. Berdasarkan dengan ayat tersebut, peristiwa kiamat merupakan kejadian yang sangat luar biasa dan menghancurkan seluruh dunia, di mana terjadi tatkala malaikat Israfil meniup sangkakala. Tadi kita sudah membahas soal hari akhir menurut Al-Quran. Kali ini kita akan membahas soal hari akhir menurut ilmu pengetahuan, di mana dibedakan menjadi dua, yakni menurut geologi dan juga menurut teori fisika. Menurut geologi, pengetahuan geologi, bumi terjadi gas yang berputar atau gas katastop. Dan yang kedua menurut teori fisika, kalau suatu ketika matahari tidak muncul atau cahayanya redup, maka tenaga atau sinarnya habis. Maka tidak ada angin dan awan, berakibat hujan tidak akan turun. Selanjutnya, gunung-gunung akan meletus, ombak bergulung-gulung, air naik sehingga hancurlah bumi ini. Hingga tidak ada satupun yang berhasil atau masih selamat untuk hidup lagi. Nah, yang ketiga yang bakal kita bahas yaitu tentang periode hari akhir, di mana periode hari akhir ini ada 8 tahapan yang harus kalian tahu. Yang pertama yaitu Yaumul Ba'ats atau hari kebangkitan. Hari kebangkitan adalah proses dibangkitnya seluruh manusia dari alam kubur. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Mujadah surah ke-58 ayat ke-6 yang berbunyi, pada hari ketika mereka dibangkitkan Allah Subhanahu wa taala semuanya, lalu diberitahukannya kepada mereka apa saja yang mereka telah kerjakan, dan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan semua amal perbuatan mereka padahal mereka sudah melupakannya, dan Allah Subhanahu wa taala menyaksikan atas segala sesuatu. Yang kedua adalah Yaumul Hasyr. Yaumul Hasyr yaitu hari berkumpulnya manusia setelah dibangkitkan dari kuburnya masing-masing. Dan yang ketiga adalah buku catatan. Setiap manusia di alam mahsyar mempunyai buku catatan atau kitab perjalanan hidup yang sudah dicatat oleh malaikat Raqib dan Atid. Dan yang keempat adalah Yaumul Hisab dan Mizan. Yaumul Hisab adalah hari ketika Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan semua amalan di akhir-akhir. Yang kelima adalah As-Sirat, yaitu jembatan yang terbentang di atas neraka menuju surga, di mana Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Muslim, terbentanglah jembatan As-Sirat itu di antara dua tepi neraka Jahanam. Yang keenam adalah Yaumul Jaza. Yaumul Jaza yaitu suatu hari ketika semua manusia akan menerima balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jaza balasan yang diterima seorang sesuai dengan amal selama ia hidup di dunia. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Mu'min surah ke-40 ayat 17 yang berbunyi, pada hari itu tiap jiwa diberi balasan dengan apa yang diusahakannya.
Tidak seorang pun dirugikan pada hari tersebut. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat cepat perhitungannya. Dan yang ketujuh adalah balasan perbuatan baik dengan surga. Setelah seluruh manusia dihisab dan melalui timbangan, mereka diberikan balasan yang sesuai dengan amal perbuatannya. Dan yang terakhir adalah balasan perbuatan buruk dengan neraka. Sebagai kegetiran dan kerasnya siksaan neraka digambarkan melalui firman Allah dalam Quran surat Al-Ghashiyah surah ke-88 ayat 4-7 yang berbunyi, memasuki api yang sangat panas atau neraka diberi minuman dengan air dari sumber yang sangat panas. Mereka tidak memperoleh makanan selain dari pohon yang berduri yang tidak menggemukkan dan tidak pula menghilangkan lapar. Itu penjelasan dari periode hari akhir. Kita lanjut, selanjutnya adalah pembahasan soal hakikat beriman kepada hari akhir. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah surah kedua ayat 4 berikut. Dan pembahasan kita yang terakhir yaitu tentang hikmah beriman kepada hari akhir. Salah satu contohnya yaitu senantiasa termotivasi untuk beramal baik dan ikhlas, senantiasa menghindari niat-niat buruk apalagi melaksanakannya, dan menjauhkan diri dari asumsi-asumsi yang mengkiaskan apa yang ada di dunia ini dengan apa yang ada di akhirat. Itu saja penjelasan dari bab 1 oleh kelompok 1 yang bertemakan semangat beribadah dengan meyakini hari akhir. Saya Mawadah, perwakilan dari kelompok 1. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.